Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada dan teman-teman semua dalam channel YouTube kami Kelompok 6 yang akan mempresentasikan serta menjabarkan hasil kunjungan kami ke Museum Sangiran pada tanggal 3 September 2022. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari Kelompok 6. Di antaranya, Aisna Cantika Aslinda Istighfari, Diska Farah Salsabila, Hamam Restu Alfaza, Kemal Alif Rardiansyah, dan saya Afelia Maharani Purnama. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Situs Sangiran. Berbicara mengenai situs Sangiran, situs ini pertama kali didirikan oleh pemerintah pada tahun 1975 dengan nama Museum Pleistocene. Namun, setelah tahun 1983, museum ini berubah nama menjadi Museum Situs Sangiran. Situs Sangiran berada di kawasan Kubah Sangiran yang berada di kaki Gunung Lawu dengan luas 59,21 km persegi. Menurut laporan UNESCO di tahun 1995, Sangiran telah diakui oleh para ilmuwan sebagai salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia sekaligus warisan budaya dunia nomor 593. Dalam situs Sangiran terdapat 4 klaster yang menjadi ciri khasnya, yakni Kerikilan, Ngepuk, Pukuran, dan Dayu. Sejarah peneliti situs Sangiran pertama kali dilakukan pada tahun 1864 oleh PEC Schmeling. Kemudian dilanjutkan oleh von Koningswald di tahun 1934. Penemuan-penemuan yang telah dihasilkan diantaranya fosil vertebrata, senjata, fosil rahang manusia, dan Homo erectus. Dari hasil temuan tersebut, tidak mengherankan apabila situs Sangiran menjadi wisata edukasi bagi masyarakat. Kubah Sangiran. Pada awalnya, Kubah Sangiran merupakan lautan dangkal yang disebabkan tenaga endogen. Hal ini berdampak pada pengangkatan dan pelipatan pada permukaan laut Sangiran sehingga terbentuklah daratan-daratan yang mengisolasi sebagian lautan tersebut menjadi danau dan rawa-rawa. Proses pembentukan situs Sangiran juga dipengaruhi oleh aktivitas Gunung Lawu tua berupa kompresi dari reruntuhan Gunung Lawu. Kubah Sangiran terbagi menjadi 3 zona, yakni zona selatan, tengah, dan utara. Setiap zona tersebut memiliki karakteristik, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan perlakuan dan manajemen yang berbeda di setiap zonanya. Lantas, apa yang dimaksud dengan Dom Sangiran? Dom Sangiran merupakan zona transisi antara zona selatan dengan zona tengah Pulau Jawa bagian tengah. Selanjutnya, setelah mengunjungi Kubah Sangiran, kami juga mengunjungi Museum Sangiran. Dalam museum ini, terdapat informasi mengenai awal mula terbentuknya bumi dan macam-macam fosil di Kubah Sangiran, seperti fosil manusia purba, fosil gajah purba, hingga peralatan-peralatan peninggalan manusia purba. Pada sekitar 0,9 tahun lalu, terjadi erosi pecahan gamping pisoid dari Gunung Selatan yang terletak di Sangiran dan kerikil-kerikil vulkanik dari Pegunungan Kendeng di utaranya. Material erosi tersebut pun menyatu di Sangiran, sehingga membentuk lapisan keras setebal 1-4 meter yang disebut dengan Grensbank atau lapisan pembatas. Pengendapan Grensbank menandai awal perubahan lingkungan rawa menjadi lingkungan darat secara permanen di Sangiran. Koleksi Museum Sangiran. Museum Sangiran memiliki koleksi yang terdiri dari gigi Homo erectus archaid Sangiran 1 dan tengkorak Homo erectus tipik Sangiran 17. Kedua koleksi ini merupakan beberapa temuan terbaik dan bernilai penting dari Sangiran. Sangiran 17 bisa disingkat S17 atau dikenal juga dengan nama Pithecanthropus 8. Ditemukan pada tahun 1969 oleh warga bernama Tuki Min bersama Tawik Romo. S17 ditemukan di sebelah selatan Sungai Cemoro di Dukun Pucung,
Desa Dayu, Kecamatan Bondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menariknya, replika S-17 banyak dikoleksi dan dipajang di Museum Paleontropologi terkemuka di seluruh dunia, bahkan dijadikan referensi penting untuk merekonstruksi wajah Homo erectus. Tak hanya fosil manusia purba, dalam Museum Sangiran juga terdapat fosil binatang purba dan batu-batuan. Fosil binatang purba diantaranya adalah Sus sp, babi, Rhinoceros sondaricus, badak, Elephas namadicus, gajah, Stegondo trigonocephalus, gajah, Mastodo sp, gajah. Sedangkan bebatuan di museum purba dapat kita lihat contohnya Kalesdon, meteorit, agate, diatome, dan ametis. Cara Museum Sangiran memperoleh koleksi. Menurut Bapak Sustanto, cara Museum Sangiran memperoleh koleksi dengan dua pendekatan. Pendekatan dari warga masyarakat sekitar adalah pendekatan yang paling membuahkan hasil terbanyak. Rata-rata fosil dan koleksi di Museum Sangiran ditemukan oleh warga, biasanya tanpa sengaja menyangkul di tegalan dan menemukan bongkahan yang ternyata adalah fosil. Penemuan fosil di Tegalan karena masyarakat Sangiran banyak yang berprofesi sebagai petani yang menggarap Tegal. Masyarakat penemuan fosil biasanya saat mereka bercocok tanam di sawah dan ladang, mencari rumput untuk pakan ternaknya atau saat melakukan aktivitas lainnya. Sejarah berdirinya Museum Sangiran. Awal didirikannya Museum Sangiran dimulai ketika para peneliti asing datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian terkait keberadaan fosil pada zaman purba kala itu di tahun 1964. PIC Smuling melakukan survei permukaan tanah dan menemukan fosil-fosil vertebrata di Kali-Oso. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan oleh R.D.M. Verbeek dan Ijun Dupuis di tahun 1907 serta Louis Jean Crétin Vares di tahun 1927. Kedatangan para ilmuwan di Sangiran pun mampu membawa perubahan masyarakat dalam mempersepsikan warisan budaya berupa fosil dan melahirkan perilaku baru yaitu berburu fosil. Di bawah komando G.H.R. von Koningswald, seluruh warga sekitar mencari balung buto berukuran besar yang ada di sekitar ladang warga. Benda bersejarah yang ditemukan warga kemudian dikumpulkan di pendopo Kelurahan Kerikilan untuk diteliti oleh G.H.R. von Koningswald. Sedangkan penemunya diberi upah berupa uang. Pada tahun 1974, Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Sragen membangun sebuah museum kecil di Desa Kerikilan, Kalijambe. Tanah seluas 1000 meter persegi tersebut diberi nama Museum Pleistocene. Kemudian, semua hasil temuan yang mulanya dikumpulkan di pendopo kelurahan dipindahkan ke Museum Pleistocene. Saat ini, Museum Pleistocene tersebut telah dialihfungsikan menjadi Balai Desa Kerikilan. Seiring perkembangan zaman, Museum Sangiran terus dibenahi dan dilakukan penambahan fasilitas pendukung. Tata ruang Museum Sangiran. Tata ruang Museum Sangiran cukup rapi, dengan koleksi khusus di setiap ruangannya. Ruang pamer 1 berupa kekayaan atau kelengkapan koleksi Sangiran. Ruang pamer 2 yang berupa jejak-jejak peninggalan pada zaman manusia purba, dan ruang pamer 3 yang berisi masa kejayaan manusia purba. Dalam ruang pamer 1, teman-teman dapat menyaksikan dan mengamati kekayaan yang ditemukan di Museum Sangiran, baik sejarah manusia dan lingkungannya pada masa praksara ataupun fosil-fosil fauna dan jenis-jenis kebudayaan yang ditinggalkannya. Salah satu fosil yang menarik adalah replika fosil tengkorak Sangiran 17 yang termasuk fosil Homo erectus yang memiliki kelengkapan wajah yang sudah cukup baik. Selanjutnya, memasuki ruang pamer 2, kita akan disuguhi video proses terbentuknya alam semesta menurut teori Big Bang. Selain itu, terdapat pula ruang display yang akan menjelaskan perkembangan kehidupan, yaitu perkembangan bumi yang paling awal kita sebut Prakambium sampai zaman Holocene. Semua zaman divisualkan melalui gambar dan penjelasan singkat di bawahnya. Bagaimana? Sangat menarik bukan?
Tapi tunggu dulu, ini bukan akhir dari tata ruang yang terdapat di Museum Sangiran, karena masih terdapat ruang pamer 3 yang akan mengajak teman-teman semua mengenal lebih jauh tentang masa kejayaan dari manusia purba dan masa peradabannya. Jadi, hal-hal menarik yang bisa kita temukan di ruang 3 ini adalah replika diorama manusia purba dan lingkungannya serta rekonstruksi fosil Sangiran 17 yang sangat esensial bagi penelitian manusia purba karena masih memiliki kelengkapan wajah yang cukup baik. Selain itu, Museum Sangiran juga mempublikasikan fosil Homo floresiensis yang ditemukan di Gua Liang Bua, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bentuk yang kecil dan pendek adalah ciri dari Homo floresiensis yang dapat kita lihat di display manusia keemasan Homo erectus. Dan ini sudah enggak gini lagi, ya. Ini sudah muncul. Dan ini totalnya sudah 1000 cc. Totalnya sudah 1000. Dan ini yang koleksi Museum Sangiran. ini adalah Beberapa koleksi Museum Sangiran sebagai berikut. Museum manusia purba, antara lain Homo sapiens, Homo neanderthal Eropa, Homo neanderthal Asia. Kemudian ada juga Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus palaeojavanicus. Yang kedua yaitu fosil binatang bertulang belakang seperti Elephas namadicus gajah, Stegodon trigonocephalus gajah, Bubalus paelocarabau kerbau, kemudian Felis palaeojavanica harimau, SUSSP babi, Bovidae sapi atau banteng. Yang ketiga yaitu fosil binatang laut dan air tawar seperti Crocodylus sp atau buaya, Hippopotamus sp, kuda Nil, Selpina sp atau kura-kura. Yang keempat yaitu batuan seperti Rijang, Chalcedon, batu meteor dan batu diatom. Yang keempat yaitu artefak batu seperti serpih dan bila, serut dan gurdi, kapak persegi, bola batu dan kapak berimbas atau kapak penetak. Yang kelima yaitu media edukasi. Hasil temuan dan koleksi di Museum Sangiran merupakan situs prasejarah yang mempunyai peran sangat penting untuk memahami dan mempelajari proses evolusi manusia. Manfaat Museum Sangiran bagi masyarakat dan sekitarnya yaitu: 1. Dapat dijadikan untuk penelitian. Yang kedua, dapat dijadikan data mengetahui kehidupan di zaman purba. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana perkembangan zaman hingga saat ini. Di Museum Sangiran terus dilakukan pembenahan dan penambahan bangunan maupun fasilitas pendukung yang mempertegas keberadaannya sebagai warisan dunia yang memiliki peran penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk menciptakan kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Museum Sangiran sendiri memiliki 5 klaster, yaitu klaster Kerikilan, klaster Dayu, klaster Bukuran, klaster Ngebung, dan Museum Monyorjo. Kisah Balong Buto merupakan mitos masyarakat Sangiran pada masa lampau, yang mana cerita itu turun-temurun pada masyarakat waktu itu sebelum 1930. Ketika von Koningswold berkunjung ke Sangiran dan akhirnya melakukan penelitian di sana, maka wawasan masyarakat di sana terbuka dan mereka percaya bahwasanya balung-balung atau tulang-tulang tersebut adalah benda-benda prasejarah yang harus dilestarikan.
Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu